Di balik gedung kementerian yang sibuk dan penuh strategi, ada satu sosok yang selalu hadir di awal hari, tepat di garis pertama penjagaan. Ia tidak duduk dalam ruang rapat, tidak berbicara di panggung forum, namun ia adalah wajah pertama yang menyambut, pelindung pertama dari stabilitas sebuah sistem. Inilah bentuk bela negara yang sering tidak terlihat dalam senyumannya seorang petugas keamanan bernama Pak Riswanto. Saya sebagai Riswanto selaku Danru yang dari 2023 hingga sekarang melaksanakan tugas sebagai pengamanan, membawai beberapa anggota. Bagi sebagian orang, tugas itu mungkin terlihat sederhana, tapi lewat tangan dan kehadirannya, Pak Riswanto memastikan lingkungan kerja tetap tertib, aman, dan nyaman untuk semua orang. Bela negara bukan semata berada di medan tempur atau memakai baret. Bela negara juga hadir dalam tindakan kecil yang menciptakan rasa aman, ketertiban, dan pelayanan yang tulus. Pak Riswanto menunjukkan nilai itu setiap hari dengan kedisiplinan, ketegasan yang ramah, dan integritas terhadap tugasnya. Kalau kepemimpinan dari Mas Riswanto, jujur dia memiliki sebuah kemampuan untuk ibaratnya bisa merangkul beberapa anggota satuan pengamanan, dan ketika dia menjadi danru dari kami, saya merasa aman aja sih Mbak. Koordinasinya juga bagus, Mas Riswanto itu aja sih. Kayak datang tepat waktu, di saat jam istirahat istilahnya harus tepat waktu, kembali ke tempat kerja juga harus tepat waktu, pas lagi jam istirahat kembali ke kerja harus tepat waktu sih. Sama pengamanan kayak tamu-tamu yang dari luar itu harus diperjelas, harus dikoordinasi dengan baik. Ketika mau bertemu sama menteri harus dikonfirmasi dulu ke staf ahli atau staf anggota-anggotanya Ibu Menteri gitu. Pada prinsipnya saya pelaksanaan tugas ya, yang pertama adalah kekompakan ya, dimana pelaksanaan tugas itu akan berjalan lancar ketika ada kekompakan. Terus pelaksanaan tugas apabila ada masalah juga kita bisa selesaikan dengan cara bergabung di satu ruangan, kita bicarakan, kita bahas. Prinsipnya adalah pembahasan secara intens untuk menyelesaikan masalah. Memang tidak mudah ya. Saya juga jatuh bangun ketika melaksanakan tugas sebagai satpam yang diawali dari anggota, kemudian jadi supervisor, kemudian jadi danru, kemudian juga jadi pengawal, pejabat. Ya alhamdulillah saya pribadi sudah mengalami itu, dan sekarang sebagai komandan regu. Dan untuk pelaksanaan tugas, dimanapun kita melaksanakan tugas itu buat saya tidak ada masalah selagi kita masih bisa melakukan pelaksanaan tugas sebagai satuan pengamanan. Apapun jabatannya itu buat saya ya tidak masalah, apapun jabatannya. Yang penting perlakuan kita terhadap pelayanan yang kita laksanakan, contoh kayak pelayanan kondisi. Ketika kita melayani dengan baik, ya mudah-mudahan berkelanjutan untuk masalah tugas. Apalagi kita kan masih di basis outsourcing. Outsourcing itu riskan terhadap pemecatan atau tidak digunakan kembali, itu riskan banget. Tapi selama ini saya melaksanakan tugas secara baik dan benar, ya alhamdulillah dari semenjak 2010 hingga saat ini saya masih tetap eksis di satuan pengamanan. Dalam hal ini ya peranan saya dari 2010 hingga 2025 masih bisa diandalkan, karena buat saya pengabdian selama itu dan sekarang masih bisa digunakan oleh pembenci itu buat saya sangat luar biasa.
menurut saya bela negara itu ya bagus secara mental, disiplin itu bakal ada peningkatan secara pribadi khususnya ya. Penjaga keamanan mungkin bukan pengambil keputusan, tapi ia menjaga tempat di mana kebijakan-kebijakan besar untuk masa depan digital bangsa dilahirkan. Dan itu bukan pekerjaan kecil. Wajah-wajah bela negara tidak selalu tampak gagah di podium atau berbicara di sidang besar. Mereka juga berdiri di gerbang, menjaga ketertiban di tengah lalu lalang, memastikan semua berjalan lancar ketika kita sibuk dengan pekerjaan. Pak Riswanto menunjukkan bahwa cinta tanah air bisa diwujudkan lewat tugas yang dijalankan sepenuh hati, dengan sikap hormat, loyalitas, serta kepedulian terhadap sesama.